رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bersua kembali para pemirsa, para pendengar yang budiman. Semoga pada hari ini kita selalu baik-baik saja. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ketuhanan, ya, tentang ketuhanan. Who is Allah? Ya. Siapakah itu Allah? Ya. Siapakah itu Allah? Namun awalnya kita semuanya udah tahu bahwa Tuhan ini dikenalkan kita sejak awal dari zaman Nabi Adam. Ya, di sini ada riwayat silsilah para nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad yang tercatat dalam Al-Quran. Ada 25 nabi yang tercatat, ya. Sedang yang tidak tercatat hampir ada ratusan nabi. Oke, kita mulai. Nah, dari 25 nabi kita derivasi, kita perkecil ke diagram ringkas keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini memiliki dua putra, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kita lihat di sana di keturunan Nabi Ishak, semuanya mayoritas para nabi lahir di keturunan Nabi Ishak, di mana semuanya ada di Bani Israel. Jadi di kaum Israel, keturunan Nabi dari Ishak ini salah satunya adalah kaum Israel atau Bani Israel, bangsa Israel. Nah, mayoritas, ya, baik ada Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman sampai Nabi Isa, semuanya dari keturunan Bani Israel. Nah, di sisi lain, di Nabi Ismail, Allah hanya menurunkan Nabi Muhammad SAW saja. Kalau melihat diagram ini, kita ada sesuatu, ya, yang Allah planningkan di sini, ya. Mungkin tafsir saya, ya, dahulunya Allah itu sangat-sangat, ya, memanjakan Bani Israel karena seluruh nabi diturunkan di sana. Tapi kenapa nabi terakhir, ya, sebagai penggenap para nabi dan penggenap kitab suci diturunkan di Nabi Ibrahim di bangsa Arab, ya. Diturunkan di Nabi Ismail, ya, keturunan Nabi Ismail di bangsa Arab, dan nabi terakhirnya adalah Nabi Muhammad. Ini adalah sebuah ujian yang luar biasa bagi Bani Israel, ya. Jadi yang dulunya dimanjakan karena
istilahnya mereka kaum yang the best gitu ya, kaum yang terbaik. Tetapi ini ada ujian terbesar dari Allah. Nabi terakhir diturunkan di Bani Ad, di keturunan Nabi Ismail, di bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, silahkan Anda berpikir, ya ini ujian terberat ya, bagi Bani Israil. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke awalnya adalah nama Allah ya. Kita harus mengerti dan memahami makna nama Allah nantinya dan sejarah nama Allah, agar kita tidak, ya kalau kita beribadah pada Allah tidak tergelincir atau tersesat atau paling tidak kufur kecil yang tidak kita sengaja kita menyembah nama ya, bukan menyembah Allah sebagai substansi atau esensi dari ketuhanan ya. Mari kita masuk di sana ya. Nama Allah ini sejarahnya awalnya ya, kita kutip kitab Kejadian 17 ayat 1b ya. Di sana berbunyi, akulah Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Dari sini adalah bahasa Ibrani ya, bahasa dari bangsa Yahudi ya. El Shaddai, El sini terjemahnya adalah Allah, Shaddai yang maha kuasa ya. Kata Allah ini ternyata kita harus ketahui sejarahnya berasal dari bahasa Semit ya, bahasa Semit yaitu bahasa dari Nabi Ibrahim. Anak turunnya memakai bahasa yang dikenal dengan bahasa Prasemit yang terdiri dari bahasa Hebrew, bahasa Yahudi, bahasa Aram Nasrani, dan bahasa Arab Islam. Akar kata Allah ini berasal dari kata il dan el ya, dimana dalam bahasa Hebrew dan Aram dalam Bible menjadi El, Eli, Eloah, dan Elohim. Ini yang tersebar banyak di Bible ya. Jadi Tuhan disebut dengan kata El, Eli, Eloah, dan Elohim. Ini yang terbanyak disebut dalam kitab Injil, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Dimana dalam bahasa Hebrew El, Eli, Eloah ini menjadi nama Allah yang sebenarnya ya, dalam bahasa Ibrani. Sedangkan dalam bahasa Arab kata il menjadi ilah, ilaha, Allah ya. Jadi anak turun Ibrahim aslinya menyembah Tuhan yang sama, baik Yahudi, Nasrani maupun Islam menyembah Tuhan yang sama ya. Pada dasarnya, intinya, substansinya ya. Oke, lanjut. Belum soal substansi makna Allah dalam makna Allah sejarahnya ini ya, yang kemudian kita kenal maknanya saat ini yang diabadikan menjadi nama Tuhan semesta alam dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran nama Allah ini dijadikan isim mutlak, sebuah kata yang khusus ya, khususan untuk menyebut Tuhan semesta alam, Tuhan sang pencipta, Tuhan yang berhak disembah, disebut dengan Allah ya, dengan isim mutlak. Isim mutlak sini artinya adalah tidak boleh kata ini digunakan sembarangan untuk selain menyebut Tuhan ya. Jadi wajib ain hukumnya, tidak boleh nama ini digunakan oleh apapun kecuali oleh Tuhan semesta alam. Awalnya makna kata El ini makna katanya ya, makna kata Allah ya, tadi sejarah kata. Sekarang kata El dan Il ini adalah awalnya bermakna Tuhan ya, lalu menjadi Tuhan yang diagungkan, lantas
yang diagungkan dan disembah lalu menjadi sesembahan derivasinya dan akhirnya menjadi Tuhan yang disembah. Inilah ya secara arti kata Allah ini mensiratkan makna substansial kata Allah secara universal sebagai Tuhan yang disembah. Ya, lanjut. Siapa Tuhan ini? Manusia dalam proses sejarah teologinya menyatakan bahwa secara fakta, persepsi tentang Tuhan yang disembah ini secara beragam seiring dengan ruang dan waktu sejarah keberagaman. Jadi dalam sejarah manusia agama itu hampir ada 4.500-an atau 800-an lebih ya agama ya. Dengan menyebut dan menyembah Tuhan dengan nama yang berbeda-beda. Jadi ada hampir 4.800 nama Tuhan ya. Kalau memahami makna kata Allah tadi sebagai Tuhan yang disembah, ini bisa bersifat universal, bisa mencakup seluruh nama Tuhan yang disebut dalam semua agama ya. Jadi Tuhan yang disembah secara beragam seiring ruang dan waktu secara keberagaman. Keuniversalan makna Allah ini atau inilah yang mengilhami almarhum Nurcholish Madjid ya dalam menerjemahkan syahadat utama Allah, yaitu la ilaha illallah, syahadat utama umat Islam ya, la ilaha illallah dengan arti Tuhan atau tiada Tuhan T kecil di sini ya, yaitu Tuhan yang bukan sesungguhnya yang patut disembah kecuali Tuhan T besar, Tuhan sesungguhnya yang harusnya disembah. Jadi la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang patut disembah adalah Tuhan yang sesungguhnya harus disembah itu adalah Allah ya. Karena makna Tuhan yang besar yang harusnya, Tuhan yang lain adalah bukan Tuhan. Oke. Tadi sejarah tentang kata Allah, makna kata. Kita mengetahui ternyata kata Allah ini mengandung makna Tuhan yang disembah oleh seluruh umat manusia dan seluruh agama dengan nama apapun ya, itu bisa bersifat universal. Makna kata Allah ini bisa melingkupi ya, Allah melingkupi semua keberagamaan dan semua sesembahan yang mereka sembah. Nah, sekarang kita ke arah wujud zat Allah yang cukup rumit untuk kita pahami ya, wujud zat Allah ya. Kalau di dalam Islam surat Al-Baqarah ayat 55 dinyatakan, dan ingatlah ketika kamu wahai Musa, ini riwayat ya, ketika Nabi Musa itu dimintai pertanyaan ya oleh kaumnya ya, kaum Nabi Musa ini bertanya dan meminta, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang, karena itu kami disambar halilintar terang sedang kami menyaksikan ya. Jadi wujud zat Allah ini sejak zaman dulu banyak manusia yang ingin tahu. Kalau tidak tahu mereka tidak mau menyembah ya. Bisa melihat, bisa meraba dengan panca indera, mereka pengen itu. Tapi ini mustahil ya. Para nabi sendiri juga belum ada yang langsung berhadapan dengan Allah ya. Langsung melihat wujud wajah Allah ya. Ini tidak, belum ada. Nabi Muhammad pun ketika di Sidratul Muntaha dia tidak, masih ada hijabnya. Dan orang-orang ini karena kekafirannya ya, kesombongannya, mereka langsung diazab oleh Allah ya. Jadi Allah ini sebagai wujud zatnya ada seperti apa? Kalau kita bicara wujud zat Allah ini di sini adalah masih
ada dua persepsi, yaitu ada dua item yang harus kita pahami, yaitu wujud sebagai arti keberadaan ya, dan wujud sebagai arti bentuk ya. Yang dimaksud bentuk di sini ya jasadnya seperti apa, materinya seperti apa gitu. Nah, dan materi ini yang diminta oleh para manusia yang ingkar ya, karena mereka ingin melihat, kalau enggak ya enggak mau iman gitu ya. Ini materi yang mereka minta. Tetapi kalau arti wujud dalam keberadaan ini mencakup pengertian yang sangat luas. Nah, wujud zat Allah dan ini seperti apa kalau kita lihat bentuknya ya. Dalam wujud bentuk materinya, Allah ini tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dia yang maha halus lagi maha mengetahui. Jadi di dalam Islam Allah ini mustahil bisa diindra ya. Dalam istilahnya Allah itu maha gaib ya. Gaib itu tidak bisa diindra, manusia belum mampu mengindra ya, itu gaib arti ya dari kata gaib. Nah, dalam Islam, dalam hadis riwayat Abu Sa'id dari Ibnu Abbas dinyatakan, kalau kita ingin memahami Allah, maka fikirkanlah makhluk Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kamu tidak akan mampu menjangkau kekuasaan Tuhan ini, tidak akan mampu menjangkau zat Allah itu seperti apa, mustahil. Jadi pembuktian wujud Allah ini boleh saja dilakukan dengan berbagai macam cara, dengan menggunakan pemikiran, perenungan, pengkajian, penelitian, dan sebagainya. Tetapi harus tetap disadari bahwa pembuktian semacam itu bersifat relatif terbatas. Pembuktian yang lebih kuat adalah melalui wahyu ilahi dan hadis Nabi ini ya. Karena langsung dari Allah. Dalam ilmu logika saja kita coba kita baca ini ya, sebuah logika yang simpel ya, tentang wujud atau zat Allah itu keberadaannya seperti apa ya. Logika ilmu kalam mencoba membuktikan bahwa ini ya, tidak ada yang tidak ada. Gimana ya? Tidak ada yang tidak ada. Tidak ada yang tidak ada. Karena apa? Karena apabila tidak ada itu ada, artinya itu adalah keberadaan. Jadi kalau tidak ada itu ada, artinya itu keberadaan, bukan tidak ada ya. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pembuat ada dan tidak ada itu mesti ada, dan mustahil pembuat ada itu tidak ada. Artinya segala keberadaan itu mustahil dari ketiadaan, pasti dari keberadaan ya, keberadaan itu wujud dari Allah ini ya, wajibul wujud. Jadi pembuat pertama dari yang ada dan tidak ada itu kita sebut wajibul wujud. Itu mutlak adanya yang mesti ada dengan sendirinya, omega, alfa, omega, awal dan akhir ya. Mari kita lanjutkan ini tentang udah pada masuk pada argumentasi keberadaan Allah, argumentasi logika filsafat yang mencoba membuktikan secara rasional keberadaan Allah ya. Mari kita masuk langsung ya, argumentasi tentang wujud Allah ya. Satu, argumentasi ontologi, ada yang sempurna ya. Maksudnya ini adalah segala sesuatu yang ada mempunyai konsep ada yang universal atau kekal. Ada ide kekal di balik segala sesuatu. Nah, argumen ontologi ini lebih condong pada ada ide kekal, karena semua keberadaan harus ada idenya, ada yang memikirkannya, baru mewujud ya. Jadi ada ide kekal di sana, ada ide kekal. Siapakah ide kekal ini ya?
di sana adalah pasti Tuhan ya. Ini tokohnya adalah Plato, Agustinus, dan Anselmus ya. Lalu argumentasi kedua, argumentasi kosmologis. Ini argumentasi sebab akibat atau argumentasi kausalitas ya. Ini yang sangat terkenal dengan konsep kausa primanya dari Aristoteles ya. Argumentasi kosmologis adalah di alam nyata semua benda memiliki bentuk ya. Bentuk itulah yang menggerakkan materi menjadi ada ya. Penggerak yang pertama alam semesta harus ada, dan penggerak pertama itu adalah yang menyebabkan semua gerak. Penggerak atau penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh yang lain adalah Tuhan Allah sebagai ultimate being. Jadi rentetan dari sebab akibat ini harus diakhiri dengan sebab pertama. Ini argumentasi Aristoteles yang disebut causa prima. Contoh simpelnya, gampangnya, coba Anda bayangkan orang lari estafet ya, dari pelari pertama sampai kelima ya. Nah, saya pengen bertanya, pelari kelima ini disebabkan oleh siapa? Ya, dia lari setelah diberi stick ya, tongkat oleh pelari keempat. Dia lalu lari kencang ya. Lalu pelari yang keempat ini disebabkan larinya oleh siapa? Oleh pelari ketiga. Seterusnya pelari ketiga disebabkan oleh pelari kedua, dan pelari kedua disebabkan oleh pelari pertama. Nah, pelari pertama ini disebabkan oleh siapa? Kan udah nggak ada pelari yang lain. Ini disebabkan oleh ya kemandiriannya untuk berlari ya. Inilah sebab pertama. Ini simpelnya begitu ya, causa prima. Nah, kalau kita mau membahas ini sangat panjang lebar tentang causa prima ya. Oleh Aristoteles dinyatakan bahwa logika ini logika yang terbaik. Ada penyebab terakhir. Karena mustahil ya. Yang pertama menurut Aristoteles, penyebab itu berputar-putar tiada henti. Ini mustahil ya. Jadi seperti lingkaran, muter, sebab akibat muter terus. Ini tidak mungkin. Karena antara penyebab A yang mengakibatkan B itu A harus kualitasnya lebih baik ya. Ini nilai ya, A, B, C, D harus lebih, nilainya lebih rendah dari C harus lebih rendah dari B gitu lah. Dan A ini yang terbaik. Jadi mustahil melingkar terus menerus, dan mustahil bergerak ke sana tanpa ujung ya, tanpa awal dan tanpa akhir. Itu juga mustahil menurut Aristoteles ya. Jadi sebab akibat yang tanpa ujung dan tanpa akhir ini juga mustahil. Dan yang paling logis adalah adanya penyebab pertama menurut Aristoteles. Dari rentetan semua akibat ini disebabkan oleh adanya penyebab pertama. Kalau kita bertanya, lalu penyebab pertama disebabkan oleh siapa? Udah nggak ada. Kalau gitu menyalahi hukum kausalitas itu sendiri. Harus ada akibat, harus ada sebab. Dia ada, mesti harus ada sebab ya. Nah, itu harus kita pahami bahwa penyebab pertama ini kualitasnya adalah terbaik. Kalau dia Tuhan yang sempurna, apakah layak ada Tuhan yang lebih sempurna dari dia? Artinya dia bukan penyebab pertama. Kalau gitu terus nanti akan ya tadi, penyebab yang tak berawal dan tak berakhir.
akhir itu mustahil. Ya, ini menurut Aristoteles. Itu argumen kosmologis. Nah, dari saintisme ya, dari saintis ya, ada argumen dari Belen, bukan rumus fisika dan matematika yang menentukan eksistensi pencipta. Ya. Ciptaan itu sudah ada di sana sebagai realitas, sebagai efektus atau akibat. Apakah ada efektus tanpa kausa? Nah, ini pertanyaan dari saintis. Lalu argumen ketiga ada teleologis. Ini argumentasi tentang serba tujuan. Jadi semuanya, segalanya itu ternyata keberadaan ini punya tujuan. Nah, tujuannya ini tujuannya kemana? Ya tadi, kepada sang alfa dan omega, yaitu tujuannya kepada Tuhan. Karena semuanya punya tujuan, tidak mungkin tidak bertujuan. Ini argumentasi teologis. Nah, yang keempatnya argumentasi moral dari Immanuel Kant. Ya. Argumentasi ini adalah argumentasi yang terbaik, sulit dibantah secara logika. Ya. Tanggung jawab moral untuk memilih yang baik dan menjauh yang jahat sudah ada dalam diri manusia sejak lahir. Ini menurut Immanuel Kant. Ya. Perintah moral ini bersifat mutlak dan universal, disebut categorical imperatif, dan itu bisa membuktikan keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada dari argumentasi moral ini. Ya. Jadi landasan Immanuel Kant adalah moral itu sudah ada di dalam manusia, atau saya lebih suka mengucap itu hati nurani. Ya. Hati nurani itu menyatakan bahwa dia selalu memilih yang baik dan selalu berkata kalau baik itu baik, kalau jahat itu jahat. Ya, jadi hati nurani itu tidak mungkin balelo ya, berdalih seperti mulut kita atau akal kita atau hati kalbun kita. Nah, hati nurani ini dalam Quran disebut basiroh, bukan kalbun. Ya. Basiroh itu artinya adalah sesuatu yang terbuka di mata kita tanpa hijab, tanpa penghalang. Simpelnya kalau kita membuka jendela masih tertutup ya, awalnya jendela itu kan tertutup kan, kita nggak bisa melihat di luar jendela seperti apa. Nah, kita buka ya, biak gitu ya, lalu kita lihat tanpa hijab. Nah, yang kita lihat itu dengan indera itu adalah basyirah, kebenaran di depan mata kita ya. Itu makna basyirah. Sedang kalau qalbun itu maknanya adalah bolak-balik dalam bahasa Arabnya. Jadi kalau qalbun ini arti hati ya, qalbun artinya ada bolak-balik, bersifat temperamental ya. Jadi bisa naik turun, sok iya sok iya sok enggak, sok iya sok enggak, jadi selalu ragu. Itu qalbun ya. Nah, untuk mengetahui ini ya kita harus kembali kepada materi kemarin tentang manusia ya, tentang jiwa kita, bahwa manusia itu punya akal. Akal ini terdiri dari metode berpikir rasionalitas yang kinerjanya ada di neuron hipokampus ya, di otak kita. Lalu yang berpikir intuitif, hati rasa, ini di neuron amigdala. Nah, hati ini ternyata di dalam Quran disebut ada 2 bahkan lebih ya. Ada fuad, ada qalbun, ada basirah, masih ada yang lain ya. Tapi yang disebut dalam Quran, dalam ilmu neurologi dan juga ilmu jantung ya, ternyata hati ini punya 2 neuron yang ada di otak amigdala dan ada di neuron jantung satu, yang oleh Agus Mustafa, seorang sains dan ulama Indonesia, yang di otak di neuron amigdala ini ada hati dalam, sedang di jantung disebut hati luar, karena yang di jantung itu adalah radar ya. Sebagai radar lalu diteruskan ke amigdala ya.
Ini buktinya adalah ketika kita sedang rindu misalnya ya, rindu berat pada kekasih, mau ketemu itu ya, kita berjalan nanti sampai di depan itu detak jantung kita ini deg, 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 gitu ya, semakin keras udah itulah hati yang di luar, hati yang di jantung. Nah, hati nurani moralitas itu hampir sama ya. Oke, filsafat etik moral Immanuel ini menyatakan seperti ini ya, untuk membuktikan keberadaan Allah. Yaitu hati nurani, di samping hati nurani, maka Immanuel juga menentukan ada ekon, harus ada keadilan mutlak berdasarkan moral ini ya. Keadilan mutlak. Manusia menurut Kant selalu dihadapkan pada pilihan dan kebebasannya. Apakah menuruti hati nurani atau kemauan tadi ya, nafsu. Upamanya perintah hati sanubari mengatakan jangan mencuri atau korupsi, tapi nafsu kemauan mengatakan mencurilah atau korupsilah agar kau cepat lekas kaya dan bersenang-senang. Keinginan hati sanubari selalu terdapat kontradiksi dengan keinginan kemauan. Sungguh pun demikian, manusia selalu merasa bahwa ia harus wajib mendengarkan hati sanubari ini ya. Jadi oleh hati mencuri, korupsi tetap dinyatakan itu salah ya. Tetapi oleh nafsu itu selalu kita dibisiki oleh nafsu untuk mencurilah ya, korupsilah, berbuatlah yang negatif ya. Tapi hati nurani selalu mengatakan jangan. Walaupun Anda telah melakukan, maka Anda tetap merasakan salah. Itulah hati nurani ya. Jadi hati nurani nggak bisa dibohongi. Itulah kejujuran mutlak ya. Nah, dalam kehidupan di dunia, berbuat baik tidak selamanya mendapat balasan baik, ya kan? Begitu pula perbuatan buruk tidak selamanya memperoleh balasan buruk. Oleh karena itu, mestilah ada kehidupan kedua menurut Immanuel setelah kehidupan di dunia ini yang memberikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Ini perlunya keadilan mutlak. Dan keadilan mutlak itu hanya ada setelah kita mati di akhirat, dan hakimnya adalah Tuhan yang menciptakan kita gitu ya. Ini kewajiban yang harus ada, karena di dunia ini nggak ada keadilan ya, yang adil seadil-adilnya nggak ada ya. Ya tadi, perbuatan baik belum tentu mendapat balasan baik, perbuatan buruk juga belum tentu mendapat balasan buruk. Contoh simpel ya, misalnya Anda punya sahabat ya, Anda punya pacar, lalu Anda punya sahabat, tiba-tiba pacar Anda itu merebut, sahabat Anda tadi merebut pacar Anda, padahal kita ya, Anda bertiga udah seperti sahabat akrab gitu ya. Ini ngerti-ngerti pacarnya direbut ya, itu dunia ya, jadi nggak ada keadilan. Lalu dari kadang kedua tadi timbul yang ketiga, di mana balasan keadilan mutlak itu mestilah timbul dari sesuatu yang zat yang maha adil, dan zat yang maha adil itulah yang disebut dengan Tuhan. Nah, Tuhanlah yang melenyapkan jurang pemisah antara perintah hati nurani dan perintah kemauan. Ini menjadi logis. Menjadi logis. Contoh lain misalnya, di dunia nggak ada keadilan ya. Anda tahu ya, manusia yang membunuh besar-besaran disebut genosida itu ya. Lenin ya misalnya, Pol Pot ya misalnya, Stalin, mereka membunuh hampir puluhan juta manusia, terbunuh karena kelalaian dan kesengajaan mereka ya. Lenin, Pol Pot ya, Stalin ya. Apakah juga Hitler ya? Apakah mereka sudah mendapat keadilan? Enggak ya. Ini bukti bahwa keadilan mutlak harus ada. Kalau di dunia enggak ada. Mereka sekarang belum dapat balasan. Koruptor ya, yang tidak tertangkap misalnya, mereka hidup bahagia di dunia ya.
Apakah ini adil? Enggak kan? Ya. Atau misalnya Amrozi yang ngebom Bali kemarin ya. Amrozi ngebom orang-orang Bali yang ada di kafe. Ribuan yang kena ya, terjadi korban. Ada ratusan yang langsung mati di tempat, ada yang terpotong kaki atau tangannya jadi permanen ya lukanya ya. Ada yang terbakar kulitnya dari 10% hampir sampai 80%. Gimana rasanya ya terbakar. Belum keluarga mereka yang sakit hati ya. Ini korban dari bom ya. Amrozi ya. Nah, apakah cukup Amrozi itu dibalas ya perbuatannya itu kan hukuman mati saja, tembak dor sekali langsung mati, cukupkah itu? Ya. Itu yang tertangkap. Nah, kalau yang ngebom tidak tertangkap misalnya. Ya. Nah, ini adalah sebuah argumentasi dari argumentasi menolkan yang sulit dibantah oleh orang ateis misalnya ya, yang meragukan keberadaan Tuhan oleh Allah. Ini argumen terbaik yang menurut saya juga ini yang terbaik secara logika ya, secara rasionalitas. Ya. Nah, menurut Kant, logika tak dapat membawa keyakinan tentang adanya Tuhan. Oleh karena itu, ia pergi pada perasaan, pada intuisi, pada hati. Perasaan inilah yang membawa keyakinan sejelas-jelas tentang adanya Tuhan yang maha adil. Ya. Nah, Immanuel Kant ini metodenya hampir sama dengan Islam. Dalam Al-Quran dinyatakan surat 99 ayat 78 ya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, jadi seberat partikel terkecil pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah juga, jadi membuat kejahatan sekecil partikel terkecil fisika pun ya, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ini janji Allah ya, dalam Al-Quran. Nah, inilah bukti dalam agama, dalam Al-Quran ada sebuah rasionalitas, ada logika bahwa keadilan mutlak harus wajib ada, dan itu akan kita alami besok di akhirat kelak. Jadi hidup di dunia ini manusia nggak bisa macam-macam ya, nggak bisa semaunya sendiri, nggak bisa menjadi yang terkuat adalah yang merajai alam gitu ya. Tidak seperti itu ya. Kalau begitu ya seperti hewan saja ya. Padahal manusia itu diciptakan berbeda dengan hewan-hewan. Itu kalau raja hutan ya yang paling menangan ya. Ya yang terkuat ya yang paling menang. Tetapi ternyata ya mereka bisa punah juga ya. Nah, manusia ini adalah makhluk yang rantai makanannya yang tertinggi karena diberi oleh Allah akal dan kesadaran ya, berupa akal dan hati nurani tadi atau hati ya, sehingga mereka bisa menjadi makhluk terbaik ini. Nah, janji Allah dinyatakan di sini akan membalas sekecil apapun kebaikan dan kejahatan, kecuali nanti Allah berkehendak lain ya, dengan kasih sayangnya misalnya, dengan rahmatnya, lalu semuanya diampuni makhluknya. Itu simpel bagi Allah ya. Jadi ya kalau kita nggak berbuat macam-macam, insya Allah kalau kita iman dan kepada Allah, ada keberadaan Tuhan di semesta ini sebagai sang pencipta, dan kita beramal baik, laku baik, insya Allah ya besok kita aman ya, akan mendapatkan balasan terbaik oleh Allah.
Nah, mari kita lihat desain di alam ya secara saintis ya. Hukum-hukum alam seperti yang kita ketahui sekarang mengandung banyak angka fundamental seperti ukuran muatan listrik, elektron, dan rasio massa proton dan elektron di tingkat kuantum misalnya. Semua fakta ini mengagumkan sekali dan bahwa nilai-nilai angka ini tampaknya telah disesuaikan dan amat tepat guna yang disebut lebih baik ada fine tuning. Ketepatan yang sangat tepat, sangat limit gitu ya. Yang mungkin perkembangan kehidupan kalau kesalahan ini ya oleh Stephen Hawking, profesor fisika di Cambridge University ya dan juga matematik, dia pernah mengukur energi Big Bang ya. Energi Big Bang ini diukur oleh Hawking ya. Apabila terjadi kesalahan 0, saja ya 0, berjuta-juta ya 0, juta-juta gitu ya. Jadi di bawah ya, 0, juta-juta detik salah gitu ya. Maka semesta ini sudah hancur sejak dulu. Jadi nggak ada kesalahan sama sekali ya. Jadi fine tuning, ketepatan yang sangat tepat. Nah semua ini sunatullah ini, hukum alam ini dibuat oleh sesuatu ya, mesti oleh dibuat ya, diciptakan oleh sesuatu. Nggak mungkin itu ada dengan datang dengan sendiri ngerti ini ya tahu-tahu mak betunduk gitu ya, mak tunduk ada itu mustahil. Jadi kalau ada orang yang menyatakan alam ini terjadi dengan sendirinya, wah itu levelnya IQ-nya ya, masih 1 digit ya. Masih 1 digit, itu level berpikir hanya dengan panca indera, empirisme semata, itu level terendah di dalam ya level-level tingkatan berpikir ini ya. Lalu dari Paul Davies ya tampaknya seseorang telah menyempurnakan angka-angka alam ini untuk membuat alam semesta. Kesan tentang desain begitu memukau. Jadi ada desainer ya. By design. Kalau kita ya ada metode lagi by design tentang keberadaan Allah ya. Tadi ada metode filsafat logika, nanti ada metode dari sains ya. Ada by design, ada fine tuning, ada macam-macam ya. Ya. Ya, untuk sementara tentang pembahasan Who is Allah kita cukupkan. Semoga bermanfaat dan ada manfaat bagi para pemirsa, pendengar, adik-adik semuanya ya. Semoga mendapat hikmah dari semuanya ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.